Nah, untuk bisnis Bapak sendiri nih, kan berkaitan dengan IoT. Untuk produknya sendiri itu apa saja sih, Pak? Produk yang dihasilkan dari satu media ini. Kalau main skala prioritas, kalau dalam produk itu yang pertama itu yaitu digital mengenai tampilan seperti jadwal waktu sholat untuk masjid. Itu yang besar itu seperti itu, permintaan nyampe 10 tahun. Salah satunya itu, kedua seperti bel sekolah dan seterusnya banyak lagi, tapi kita tergantung permintaan, tidak diproduksi secara massal. Jadi tergantung permintaan baru kita buatkan, nah seperti itu. Kalau secara massal itu seperti jadwal sholat digital itu. Nah, di situ juga yang kadang-kadang kita berpikirnya produk itu yang namanya kita bermain teknologi itu pasti ada masanya ya. Biasanya masanya berapa bulan, masanya 1 tahun atau 2 tahun, apa berapa gitu. Tapi yang lebih lama ini saya merasakan itu salah satunya jadwal waktu sholat itu. Udah hampir 10 tahun masih bertahan. Gitu. Ada contoh produknya nggak, Pak, yang Bapak bawa ke sini? Salah satu contoh produk, salah satu perancangan ya rancangan tapi bukan produk, tapi istilah ini kebetulan pesanan dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama ini untuk tempat kita belajar perangkat elektronik. Jadi semua ini ada mikrokontrol, ada Arduino, ada Noda MCU, ada Raspberry segala. Nah ini salah satu trainernya, trainernya ini. Nah ini kan saya rancang, jadi membuat seperti ini alatnya untuk kita belajar, misal belajar keypad, belajar ultrasonik, belajar sensor-sensor seterusnya untuk bikin misal jenengan pengen bikin alat otomatisasi apa, berarti hanya dengan papan pengembang ini udah bisa menggambarkan, softwarenya udah bisa. Jadi softwarenya dikembangkan dulu, dimasukkan, kalau udah berjalan baru jenengan masuk ke prototipenya, biasanya itu. Setelah prototipe baru produksi. Gitu. Makanya ini untuk sarana, salah satu contoh untuk sarana pembelajaran development hardware seperti ini. Berarti ini alatnya multifungsi ya, Pak? Satu ini bisa buat bermacam-macam gitu. Iya, seperti itu. Untuk mensimulasikan, membayangkan. Karena kalau tidak, kalau nggak memakai papan ini, kita perutulan kemampuan orang kan beda-beda. Mengenai instalasi kan mempunyai kemampuan beda-beda. Mungkin ada yang jeli, ada yang enggak. Di samping itu kemampuan untuk nyolder apa kan susah, tidak semua orang bisa, makanya dibikin seperti ini. Ini salah satu contoh rancangan atau pesanan kustomisasi dari kampus gitu. Salah satu kan di pasaran kan nggak ada tuh Mas, kayak gini, makanya harusnya di custom. Nah salah satu contohnya itu gitu. Keren sih, Pak, ini, Pak. Ya Masnya beli deh. Nah, untuk bikin satu papan kayak gini kan membutuhkan beberapa komponen. Nah, Bapak ini mendapatkan komponen-komponen ini untuk dijadikan satu papan kayak gini tuh dapat dari mana kira-kira, Pak? Tergantung kondisi Mas, tergantung pangsa pasar juga, tergantung pokoknya kita lihat, tergantung makanya mengikuti alur. Tapi kalau komponen utamanya sebenarnya kalau papan seperti ini itu dari ya Cina ya. Jadi prosesnya kan saya desain, setelah desain, anak-anak desain udah jadi, baru kita kirim ke sana untuk mencetak papannya ini, VCB boardnya. Setelah itu baru kirim ke sini lagi kalau papan VCB-nya. Nah, kalau komponennya itu kadang-kadang antara impor dan yang lokal itu harganya sama. Makanya itu kadang-kadang lebih cenderung ya impor yang lokal aja lah gitu loh. Soalnya barang itu juga dari sana juga. Karena kadang-kadang kalau kita impor itu kan kerepotan di bea cukai barang, kita ngurus itu. Nah, itu pertimbangannya. Jadi kita ada yang comot sini. Tapi kalau papan botnya ini dari hasil dari Cina itu. Itu. Kalau untuk mendapatkan komponen ini cuman yang papannya saja yang dari luar negeri, Pak? Papannya, botnya. Tapi desainnya dari sini gitu. Apakah di Indonesia sudah ada yang pernah memproduksinya sendiri? Banyak sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang lihat kualitas gitu. Jadi saya melihat kualitas. Jadi proses kan dalam memproses produksi sesuatu kan ada masa
merakit dan ngetes uji. Nah, kalau kadang-kadang papan itu tidak apik, tidak bagus gitu loh. Oke, merakitnya cepat 1 jam, tapi oleh ngetesnya 2 hari gitu loh. Tapi beda sama komponennya ini bagus, ngerakitnya 1 jam, ngetesnya cuma 5 menit gitu. Kan itu salah satu pertimbangan juga. Dan bisa memangkas waktu produksi ya Pak? Iya, seperti itu. Sehari bisa memproduksi berapa produk Pak? Main rata-rata ya. Kalau main rata itu tidak pasti Mas. Jadi kalau mau produksi seperti ini kan barang mahal juga. Kita nggak produksi setiap hari itu harus target 100. Bisa sih sehari 100 gitu loh. Apalagi kita pendekatannya dengan pendekatan mesin ya. Kita pendekatannya mesin jadi mau 10, 20, 30 sih bisa. Tergantung permintaan lah. Kadang-kadang gitu. Permintaan bulan apa? Misal kita kan sudah pengalaman bulan ini. Oh bulan ini biasanya rame. Udah kita produksi banyak gitu loh. Jadi lebih cenderung ke strategi marketing. Gitu sih Mas, strategi marketing. Untuk kendala yang sering ditemui dalam produksi ada Pak? Kesediaan bahan baku. Karena hampir semuanya itu kan nggak ada yang dari Indonesia toh aslinya. Nah, apalagi kadang-kadang kebijakan-kebijakan dari impor kadang-kadang kan beda-beda. Apalagi kita ngimpor secara langsung. Jadi itu kendalanya mesti bahan baku. Biasanya itu. Kalau secara produksi penggarapan segala macam sih insya Allah nggak ada gitu. Strategi ataupun marketing untuk memasarkan produk Bapak ini bagaimana? Kalau strategi marketing yang produk ya, produk jadi, kita mengandalkan 90% itu dari internet semua, online semua. Dan kita mengandalkan marketplace. Marketplace-nya ya marketplace media sosial, marketplace yang sudah ada gitu loh. Ya kita mengandalkan itu. Kalau kita mengandalkan website, kebetulan nggak bisa ngejar, nggak bisa ngejar. Ternyata cuma marketplace. Tapi kalau secara langsung itu jarang. Itu rata-rata itu mengandalkan marketplace semua. Sebenarnya untuk produk kayak gini target pasarnya Bapak itu buat siapa ini? Nah, salah satu misal produk. Kalau kustomisasi itu semua orang ya, berarti semua orang yang memerlukan, berarti memerlukan alat itu, kepengen seperti apa. Tapi kalau produk, misal kayak jadwal waktu sholat jam waktu sholat digital itu ya kaum muslim yang biasanya juga di masjid-masjid atau juga nanti bisa diterapkan di kawasan rumahan juga bisa seperti itu. Jadi rumah-rumahan orang-orang ya sasarannya itu. Nah sekarang ketika pemasaran juga ada kendalanya apa enggak Pak? Yang namanya orang jualan ya kendalanya nggak ada yang beli. Kalau itu karena kita itu mengandalkan marketplace, jadi kita nggak ambil pusing mengenai bagaimana promosinya. Ibaratnya kita klik iklan biar di up juga bisa marketplace dari pihak ketiga. Soalnya kita juga ada website tapi lebih cenderung ke informasi produknya. Misal datasheetnya, bagaimana firmware-nya itu diupdate dan seterusnya. Dan untuk promosinya biasanya orang tertarik melihatnya malah di video-video konten di YouTube dan seterusnya. Dan mereka itu melihat itu, tertarik itu baru kontak biasanya gitu. Tapi kalau transaksi terus mengenai produk-produk itu di marketplace semua. Nah, apa inovasi ataupun proyek terbaru Bapak yang saat ini masih dalam awang-awang ataupun belum terrealisasi itu? Awang-awang pengen proyeknya. Itu mengumpulkan para engineering. Saya pengen mengumpulkan, apalagi seperti di Cilacap sini, pengen mengumpulkan sebuah lembaga yang itu ya seperti di Asiap ini seperti itu sebenarnya. Nah itu kan bisa mengumpulkan engineering, software engineering semua dikumpulkan menjadi satu, terus bikin sesuatu karya, inovasi dan seterusnya, dan ada yang memfasilitasi. Nah seperti itu yang saya gambarkan. Karena apa? Kalau seperti saya, contohnya satu media itu yang namanya bergerak di teknologi itu nggak bisa diam dalam waktu 3 bulan. 3 bulan diam, tidak belajar, 3 bulan tidak belajar, dan ketilap orang lain gitu loh. Pasti ketilap yang namanya teknologi, apalagi kalau ada SDLC ya, System Development Life Cycle, itu kan ada perawatan. Nah, update-nya itu yang kadang-kadang kita kalau orang itu nggak bisa ngejar, dan itu orangnya masih jarang gitu. Makanya pengen membuat seperti itu di Cilacap ini, apalagi dengan dekat dengan kampus.
Ya itu. Artinya teknologi ini kecepatannya semakin meningkat ya Pak. Ya. Ketika kita merem saja sudah ketinggalan beberapa persen. Nah iya. Bapak tahu tentang aplikasi Asyap Pak? Insya Allah tahu. Insya Allah tahu. Kenapa Insya Allah? Ya saya cuma memakai. Menurut Bapak sendiri fitur-fitur yang di aplikasi Asyap itu bagaimana Pak? Sangat informatif lah ya. Di menu-menunya apalagi itu sangat menunjang di wilayah-wilayah lokal. Di Cilacap ya terus terangnya. Jadi seperti kita kan memerlukan informasi yang cepat kalau zaman sekarang itu loh. Terus kalau sekarang itu informasi lengkap, nah itu salah satunya dengan memakai aplikasi Asyap itu. Apalagi ini sangat menunjang dari kayaknya UKM kecil ya berarti ya. Nah itu yang saya menarik. Salah satunya juga seperti saya UKM kecil ya mungkin bisa nanti nyosot di situ. Nah karena apa? Di lain sisi juga kita kan juga mengandalkan produk juga dari marketplace. Ya salah satu kan seperti ini gitu loh. Kalau kita sebuah perusahaan membangun sendiri segala macam kayaknya tim sendiri itu nggak bisa. Makanya ada berpartnerannya seperti ini Asyap ini. Untuk harapan Pak Syafiq buat Asyap itu sendiri itu gimana Pak? Saya itu memang dari awal itu terkesannya di Pasaraya. Menu Pasaraya ada ya? Nah, Pasaraya. Nah itu harapannya ya bisa merangkul UKM. Apalagi seperti saya UKM lah, anggap aja UKM itu bisa ikut berpartner, apalagi UKM yang ada di wilayah pedesaan itu kan banyak aslinya. Kadang-kadang terkendala cuma mikirnya ya kalau nggak ke pasar ya orang bisa dodolan gitu loh. Padahal sekarang kan nggak zamannya itu. Zamannya udah kita di rumah aja udah bisa jualan. Nah, itu dengan seperti itu kan mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Seperti itu harapannya. Makanya saya tertarik di Asyapnya itu gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Syafiq yang sudah berbagi pengalaman di podcast kali ini. Semoga episode podcast kali ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Ayo segera download aplikasi Asyap di handphone kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.